Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya Eni. Mohon maaf sekali ya, udah lama banget saya nggak bikin video lagi. Dikarenakan itu saya bingung, bimbang, dan capek juga ya teman. Nah, video ini saya buat karena buat memotivasi saya sendiri. Karena jika saya tidak upload video di YouTube, maka jam tayangnya itu hilang ya guys. Lumayan kan, udah sebulan saya bergabung menjadi kreator YouTube ya, biarpun belum gajian, tapi kan ada usaha ya guys. Siapa tahu suatu saat nanti bisa mendapatkan cuan dari sini. Amin. Jujur banget, motivasi saya membuat YouTube ini adalah untuk menambah penghasilan ya. Biarpun hasilnya itu lama dan enggak instan, butuh kesabaran dan konsisten. Nah, membahas konsisten ini adalah hal yang paling sulit ya, terutama buat saya pekerja TKW ini ya, karena di sini saya juga udah ngurus lansia. Kalau malam kadang juga begadang, jadi badannya itu atau pikirannya itu capek guys. Malam kurang tidur, siang harus merawat lagi. Terkadang juga harus ngedit video lagi gitu. Tapi semisal enggak diterusin, akunnya itu eman-eman gitu guys. Lumayan udah jam tayangnya kan udah apa ya, pokoknya lumayan ya. Kalau misalkan ditinggalin itu eman-eman, siapa tahu rezeki saya juga lewat sini salah satunya ya. Nah, mohon doa dan dukungan terus ya guys. Kembali di video. Ini saya waktunya udah siang hari ya, jam 12 lebih. Di sini saya mau buat apa, makan siang buat kita bertiga. Tapi sebelum membuat makan siang, saya mau cemil-cemil dulu karena hari ini tuh nggak tahu kenapa lesu banget ya guys. Terus ini saya cemilan coklat ya. Itu coklat seharga 10 NT, saya beli di toko Indo karena di toko Indo itu murah-murah banget. Jadi kemarin saya beli beberapa biji ya buat stok kalau misalkan saya lapar gitu. Nah, di sini sebelum mulai memeracik-racik bumbu ataupun yang lainnya, pastikan ya apa yang di dalam kotak apa tempat cuci piring itu nggak ada cucian piring kotor ya guys. Nah, ini saya harus cuci-cuci dulu biar bersih karena saya itu lebih suka misalkan oncek-oncek ya, apa bahasa Indonesianya ya. Pokoknya oncek-oncek gitu langsung saya buang ke ini, ke kotaannya gitu loh guys. Jadi nanti kalau sampahnya udah agak banyak gitu, tinggal buang aja, ngerauk-ngerauk gitu, buang aja di kantong kresek. Nah begitu, jadi gampang, nggak repot. Biasa ini saya mau goreng nasi ya. Kalau goreng nasi itu saya lebih suka pakai wortel sama daun seledri karena ada warnanya biar cantik ya, terus ada sayurnya juga. Orang sini tuh kalau makan harus pakai sayur ya guys. Apalagi kalau buat mie gitu, sayur seadanya harus pakai sayur. Nah, ini sayuran segini saya mau jadiin dua ya. Karena hari ini nasinya itu sedikit. Jadi nenek dan kakek mau saya gorengin nasi aja. Biar nggak ada sisa nasi ya buat nanti malam. Terus saya mau makan mie instan ya guys. Ya beginilah hari-hari di sini itu buat Mbak TKW, mie instan adalah makanan darurat ya. Kalau misalkan nggak ada apa-apa gitu buat dimakan atau nggak mau repot harus mie instan lagi. Nah mungkin karena pola makan saya ini ya yang membuat saya nggak kurus-kurus. Banyak banget yang bilang kalau saya kerja di sini itu semakin hari makin gemuk ya guys. Lihat saja tangan saya itu lemak atau apanya itu banyak banget ya. Banyak yang bilang gendut. Sekali beli mie instan itu biasanya saya beli 10 biji ya. Nah 10 biji itu kurang lebih sampai sebulan karena nggak setiap hari makan, tapi ya sering juga menurut saya karena kalau dibandingkan waktu di Indonesia itu hampir sebulan itu bisa dibilang 1 kali atau 2 kali makan mie karena saya nggak begitu suka ya sebenarnya.
Saya lebih suka makanan biasa aja gitu, nggak suka mie instan begini. Tapi karena di sini nenek juga suka makan mie instan, tapi kan bukan dari Indonesia ya. Yang punya nenek itu dari Taiwan dan mengandung minyak babi juga. Jadi saya nggak boleh makan. Terus saya dibeliin lah mie dari Indonesia ini. Nah, kalau siang makannya mie instan, kalau pagi sarapannya roti ataupun bakpao yang mengandung gandum-ganduman gitu ya. Jadi ya bisa dibilang itu adalah makanan penggemuk ya guys. Mie instan, gandum, terus ikan sama telur itu nggak lupa kalau malam. Kalau siang itu pasti telur ya, kalau malam itu ikan, nggak lupa ikan atau ayam gitu ya. Terus di sini kerjanya juga nggak begitu ngoyo ya guys, nggak begitu banyak keluar keringat. Jadi mungkin karena pola makan ataupun keadaan saya di sini yang membuat berat badan saya susah turun. Padahal kalau di sini saya udah jalan 9 bulan, harusnya efek KB-nya juga udah mulai hilang ya guys. Tapi berat badan tetap aja ya sebenarnya udah lumayan turun ya. Saya udah turun hampir 5 kilo. Tapi nggak tahu kenapa kalau di depan kamera itu pas lagi telepon sama keluarga mereka selalu bilang saya tambah gendut. Ya sebenarnya tambah kurus, maksudnya berat badannya itu turun ya biarpun sedikit. Tapi mungkin belum kelihatan banget. Tapi nggak apa-apa, tetap disyukuri. Banyak yang kurus minta gendut dan yang gendut minta kurus. Yang penting poin utama tetap bersyukur ya guys, sambil berjalan sambil berusaha. Misalkan nggak nyaman ya berat badannya dikurangin. Misalkan pengen gemuk ya pola makannya diatur lagi gitu. Nah ngomong-ngomong masalah kerjaan di Taiwan ini memang beda banget ya guys. Dari Singapura, Hong Kong ataupun Arab Saudi ya apalagi. Ini masalah pertikaian ya, bukan yang pabrik gitu. Kalau masalah rumah tangga itu di Taiwan memang kerjaannya itu mayoritas ya. Sebenarnya itu kalau misalkan kamu jaga lansia ya fokusnya ke lansia aja. Masalah rumah, masak ataupun yang lainnya itu nggak nuntut banget mereka. Tapi kalau misalkan di Singapura ataupun Taiwan, Hong Kong, jadi kamu itu harus serba bisa dan pekerjaan ART itu mencakup semuanya. Kalau misalkan ada yang jaga anak ya masak juga, nganterin les ke pasar ya pokoknya semuanya gitu. Nah kalau di sini kan jobnya kamu jaga lansia ya kamu fokusnya ke lansia aja. Masalah kebersihan rumah atau masak itu bisa sambil lalu ya, mereka enggak menuntut banyak banget dari kita. Jadi misalkan ada rumah yang kotor gitu mereka nggak begitu menuntut. Tapi kalau misalkan ada pasien yang gimana-gimana gitu pasti kamu yang pertama ditanyain. Nah kembali ke video guys, itu saya kebanyakan ya ngasih kecap asinnya. Jadi nanti bakalan warnanya hitam pekat banget, nenek nggak suka. Terus saya buang sedikit aja yang udah kena kecap asin itu ya. Ditetesin dikit aja tuh warnanya hitam banget ya. Sudah saya buang tadi ya, terus sudah masukin telurnya aja begini. Nggak tahu ini saya nggak tak cicipin ya asin apa enggaknya. Yang penting saya kalau masak nasi goreng itu nggak pernah ngimbuhi garam ya, karena garam itu udah saya masukkan waktu goreng telur itu. Jadi telurnya udah sedikit asin. Terus ini mereka juga adanya kecap asin. Mereka itu nggak pernah pakai kecap manis ya kayak di Indonesia itu. Adanya biasanya kecap asin sama kecap hitam. Kalau kecap hitam saya belum pernah menjumpai ya. Oke, jadinya seperti ini nasi gorengnya. Ini udah matang, langsung saya bagi aja menjadi 2 mangkok. Ini biarpun nasinya sedikit, tapi saya rasa cukup buat mereka berdua. Karena nenek itu kalau makan siang selalu sedikit banget ya. Apalagi kalau misalkan menunya nasi goreng, dia itu pasti enggak makan sampai selesai. Pokoknya rantai gitu ya makannya. Terus kalau si kakek ya dikasih apapun dia pasti mau ya, kecuali dia masih kenyang gitu. Nah ini langsung wajahnya udah saya cuci ya, udah saya isi dengan mie instan. Ini saya pakai mie instan goreng ya. Biasanya kalau saya
ngerebus mie instan goreng, yang goreng itu nggak nunggu sampai umap blekuduk-blekuduk gitu, enggak. Yang penting kalau udah panas gitu saya cemplungin mendekati umap gitulah. Terus ini sisa wortelnya juga saya masukin ya guys. Diaduk-aduk biar bumbunya tercampur merata. Nah ini mie goreng yang pedas itu ya, saya menggunakan cabai yang nomor 2. Jadi sedikit pedas, nggak pedas banget karena cabenya nggak tak masukin semua ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video saya ya. Salam kenal buat yang baru nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.